Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, senang sekali, bahagia sekali kita bisa bertemu untuk melanjutkan kajian-kajian kita, melanjutkan kajian-kajian yang kemarin yang belum juga tuntas. Oke, kemarin kita membahas tajuk tidak ada nabi dari bangsa Arab, ya. Itu seri yang kedua. Maka sekarang kita masuk seri yang ketiga. Seri yang ketiga. Ya. Seri yang ketiga. Tetap saja perdebatannya, polemiknya, diskusinya, ya, perang pemikirannya itu berpijak pada kitab ulangan nomornya 18 ayatnya 15 sampai 22, ya, yang kemarin sudah aku bacakan. Begini, aku akan sejenak mereview apa yang kemarin sudah aku sampaikan, ya. Kita kemarin sudah membahas tentang latar belakang ayat ini, ya. Jadi ayat ini itu di mana Kanjeng Nabi Musa itu menyampaikan seperti amanat perpisahan gitulah. Karena nanti estafet perjuangannya itu akan dilanjutkan kepada murid kesayangannya, yaitu Yosua, sosok yang amat dipercaya oleh Kanjeng Nabi Musa. Jadi ini sebetulnya seperti kalau jabatan di pemerintahan itu apa, ya, pisah kenal, ya, pisah kenal gitu, ya. Ada, ya, istilah pisah kenal, ya. Yang baru dikenalkan, yang lama akan berpisah, ya. Tapi di sini lebih enaknya, lebih tepatnya kita sebut saja pesan-pesan perpisahan, ya, karena nanti akan dilanjutkan oleh Yosua. Jadi ini diucapkan di tengah-tengah bangsa Israel. Itu reviewnya. Kemudian review berikutnya adalah Tuhan Musa, ya. Siapa Tuhan Musa itu? Bangsa Israel itu kita sudah menemukan sebuah titik terang kemarin, itu adalah YHWH. Aku lebih senang menyebutnya YHWH karena memang itu tetragrammaton yang tidak bisa dibaca, ya. Kalaupun ada yang bilang Yahweh, Yehova, Yehua, itu adalah perkembangan berikutnya di mana manusia berusaha untuk menambahkan huruf-huruf hidup sehingga bisa dibaca. Tapi original teksnya itu adalah 4 huruf mati, yaitu YHWH. Yang kita perlu pakar tentang kesejarahan bahasa, di mana YHWH itu dalam perspektif keislaman alif lam lam ha, yaitu Allah, dan itu memang diskusinya nanti bisa diselesaikan di topik yang tersendiri, ya. Jadi aku ulangi, ya, tentang latar belakangnya ini. Berdasarkan latar belakang penulisan kitab ini sebagaimana uraian singkat di atas, maka setiap perintah dan larangan dalam kitab ulangan sepenuhnya ditujukan kepada bangsa Israel, ya, bangsa Israel yang pada saat itu sedang bersiap memasuki tanah Kanaan, ya. Jadi waktu yang diajak bicara itu bukan bangsa lain, ya, memang komunitasnya sedang Israel tuh. Jadi Israel, katakanlah gambarannya Israel berkumpul gitu loh. Jadi di sini nggak ada bangsa lain, bangsa Israel saja berkumpul, dan Kanjeng Nabi Musa menyampaikan nasihat perpisahan gitulah, atau pesan perpisahan, ya. Salam terakhir, kalau dalam lagu dangdut judulnya salam terakhir. Ya, ini kan bukan lagu dangdut, ya. Ya, kita sebut saja salam perpisahan gitu, atau amanat perpisahan. Dan Tuhan Musa, bangsa Israel, ini kembali aku tekankan karena nanti ini akan menjadi trigger untuk menentukan siapa sebetulnya yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi Musa ini, ya. Aku tekankan kembali, Tuhan Musa, yaitu Tuhannya bangsa Israel, itu punya nama YHWH. Oke, itu sekedar review, ya.
Hari ini Selasa, aku puasa jadi tidak ada coffee morning. Kita pelan-pelan saja, semoga kalian paham. Aku akan fokus di mana kita kemarin sampai dengan kata saudara. Ya. Saudara, brother. Terus disingkat menjadi bro sekarang, ya. Sekarang kan lagi tren. Kata-kata bro, ya. Jadi dari Inggris brother ke Belanda apa tuh? Jadi bro dia. Ya itulah. Nah, itu suatu bukti bahwa bahasa budaya itu berkembang dan berkembang. Dulu era-era dulu itu sebelum yang kemarin-kemarin itu kita jarang menggunakan istilah bro. Sekarang kan kalau manggil bro itu dari brother itu. Kalau dalam bahasa Ibrani itu kan begini. Ini ya. Maka dia kalau menjadi ke Arabiunnya dia menjadi ini panggilan ini. Panggilan kehormatan ini. Ya akhi. Apa kabarnya akhi? Gitu ya. Kalau ketemu itu biasanya teman-teman yang sering menggunakan bahasa-bahasa yang demikian ini ya, begitu. Kalau aku sukanya panjenengan mau kemana gitu. Kamu mau kemana gitu. Apa kabarnya saudaraku gitu. Kalau ada yang mau pakai ya akhi, ya enggak apa-apa, itu selera-selera saja. Aku hanya tunjukkan bahwa ya akhi ini jadernya itu sama dengan ini. Yang ini Arabian, yang ini Ibranian. Ya. Ya karena memang mereka satu rumpun. Bahasanya sama, cuman dialeknya aja berbeda. Tuh. Ini agak ribet menjelaskan diksi saudara. Intinya di seri ketiga ini aku akan menjelaskan diksi saudara, ya. Saudara. Maka aku akan pertegas dulu ayatnya itu begini. Ulangan yang 18, 15 ya. Jadi nanti fokus kita kajian kali ini tuh yang ulangan 18, 15 sama 18 ya. Di sini ada diksi saudara. Ini kalau kita salah memahami ini, kesananya salah. Nih, ambilkan yang baru lah. Mana aja? Ini nggak salah kemarin. Nah, sudah. Campur-campur. Ya, bagaimana kita memahami diksi saudara ini? Nih, saudara ini. Kalau ini kita meleset nanti. Yang ulangan 18-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu di antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan 18-18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Ya, di antara mereka, saudara mereka. Siapa mereka? Siapamu? Ya, nanti kita diskusikan. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, begini. Pada ulangan 18-15 itu menggunakan saudaramu. Ya. Di ulangan 18-18, tadi kan 18-15 ya. 18-15 diksinya itu saudara-saudaramu. Di ulangan 18-18 di antara saudara mereka. Pakai mu dan pakai mereka. Ya. Gini dia. Saudara, ini juga saudara. Kasih dua warna. Ini pakai mu dia. Di sini pakai mereka.
Supaya aku kasih dua warna supaya gampang aku menjelaskan. Ya. Diksinya begini. Ya. Oke, aku lanjutkan dulu. Ini yang aku pakai referensi ini ya. Ini disusun oleh seorang dokter, dia daerah mana? Di daerah Sumatera sana atau daerah mana ini kurang tahu aku jabatannya, atau katakanlah posisinya sebagai rektor ya. Jadi ini ya di samping doktor, rektor ini yang saudara Kristen kita ini menjatuhkannya pilihannya bahwa yang dimaksud nabi yang diramalkan atau dinubuakan itu kepada Yesus ya. Oke, kita baca apa yang disampaikan oleh beliau ya. Kata saudara pertama, ini ada 5 ya, aku ambil yang terpenting aja. Itu bisa merujuk saudara dari orang tua yang sama. Ya, bisa. Saudara tiri ayah yang sama ya. Bisa. Relatif kekerabatan suku sesama dalam kurung satu rumpun juga bisa. Nah, ini peluang kata saudara ini masih belum mengunci dia. Siapa yang disebut saudara oleh Musa itu yang akan diangkat menjadi nabi? Ya. Saudara kita Kristen ini mengatakan bahwa dia adalah Yesus Kristus. Ya. Dengan menggunakan parameter saudara dari orang tua yang sama-sama Israel. Begitu juga parameter yang kedua, keakraban suku Semitik. Ya. Kalau saudara tiri ini enggak ini. Jadi beliaunya pakai 2 pendekatan ini ya yang dimaksud saudara ya. Sebetulnya ada 5 tapi 3 aja yang aku ajukan. Yang kedua ini begini, masing-masing kepada yang lain hubungan timbal balik ya, mungkin ini kekeluargaan, kekerabatan ya. Bentuk wujud gambaran dari kemiripan, kesamaan. Nah ini mungkin parameternya physically ya, tapi ini kita tidak bicarakan lah. Yang paling mendekati ini adalah saudara dari orang tua yang sama, saudara tiri dalam kurung ayah yang sama ya. Relatif kekerabatan suku sesama atau serumpun ya gitu. Ini aja yang kita ambil ini. Sepertinya Bapak Rektor ini mengambil 2 parameter, yaitu saudara dari orang tua yang sama dan suku ya, kekerabatan suku sesama, dan itu ditujukan kepada Yesus Kristus. Pertanyaanku, benarkah demikian? Anda setuju? Anda setuju bahwa nubuah kenabian itu, kalau kita merujuk pada Ulangan 18:15, 18:18 dengan mengkritisi diksi saudara yang menjadi bagian dari narasi kedua ayat ini, maka dengan terminologi saudara yang telah aku sampaikan, Bapak Rektor kita ini menjatuhkan pilihannya bahwa nubuat ini jatuhnya kepada Yesus Kristus. Anda setuju enggak? Itu masalahnya. Jadi makanya aku bilang, ini asik kalau ada Islam, perwakilannya datang, ada Kristen, perwakilannya datang, ada Yahudi, perwakilannya datang, enak. Karena nanti ini saling klaim, dan klaimnya tidak sama, beda-beda semua. Ya, beda-beda semua.
Oke. Kalau misalkan kalian berpikir bahwa klaim yang diajukan oleh teman Kristen kita itu akan diterima oleh saudara kita Yahudi, itu terlalu jauh lah, terlalu menyimpang. Karena kita tahu Yahudi atau bangsa Israel itu menolak kehadiran Yesus Kristus seperti yang telah aku sampaikan kemarin. Ya. Jadi jauh. Oke. Sekarang aku mau jelaskan. Ada nggak peluang hadirnya sosok lain di sini? Ada nggak peluang hadirnya sosok lain? Apakah memang ini terkunci hanya Yesus yang bisa memenuhi kriteria ini sebagai kata saudara? Ya. Nah, sekarang akan aku mau ajukan. Bagaimana kalau aku ajukan ini Kanjeng Nabi Muhammad? Ya, tetap menggunakan terminologi yang dipakai oleh Pak Rektor kita ini, apa itu akhi, ya, atau saudara, ya. Tetap juga aku mengambil parameter yang diajukan, ya, bahwa saudara dari orang tua yang sama, saudara tiri ayah yang sama, artinya ibunya beda, terus relatif kekerabatan atau suku, ya, sesama satu rumpun. Ini aku tetap menggunakan batasan-batasan itu, tetapi aku mengajukan pada sosok yang lain, yaitu bukan Yesus, tetapi Kanjeng Nabi Isa. Bukan Yesus, bukan Kanjeng Nabi Isa, tetapi Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Kalau Bapak Rektor kita mengajukan sosok Kanjeng Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus, aku mengajukan satu sosok lain, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan Yesus yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan Kanjeng Nabi Isa, tapi Kanjeng Nabi Muhammad. Bisa nggak memenuhi kriteria ini? Menurutku sangat bisa. Karena kata saudara ini dia belum mengunci. Gini loh, kalau orang eksak itu ketika dia membahas sebuah persoalan hitung-hitungan ada constraint. Constraint itu sifatnya dia misalkan Y sama dengan A plus BX, ya. Itu dia sudah menjadi constraint, itu A-nya nanti itu berapa nilainya, itu menjadi constraint. Misalkan A-nya katakanlah 2, dia tidak boleh selain 2. Itu namanya constraint. Nah, ini constraint saudara ini apakah dia menjadi kunci sehingga tidak ada yang bisa dihadirkan kecuali sosok Yesus Kristus atau yang kita sebutkan Kanjeng Nabi Isa? Itu masalahnya. Kalau aku menjawab, constraint ini masih terbuka. Constraint ini masih terbuka, dia belum menutup rapat. Karena apa? Aku bisa menghadirkan sosok Kanjeng Nabi Muhammad untuk memenuhi constraint ini. Constraint ini bukan Kanjeng Nabi Isa, tapi Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi kalau kita berpijak di sini itu masih 50-50, masih sama-sama bisa. Kalau kita menggunakan constraint saudara ini, artinya kita perlu mengeksplor ayat-ayat lain, atau nanti kita perlu mengeksplor diksi saudara ini seperti apa sih ini. Nih. Ya, nanti aku akan jelaskan. Oke. Begini. Bagi aku, ya, yang dimaksud saudara itu jatuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, ada yang bertanya, apakah dia bisa memenuhi constraint saudara? Tentu sangat bisa. Pertama, saudara dari orang tua yang sama. Siapa dia? Bapak Abraham. Bapak Abraham. Tuh. Ingat, aku kalau nggak salah beberapa waktu lalu telah menjelaskan. Ketika ada sebuah upaya rekonsiliasi politik antara Israel dan Arab,
Itu kalau nggak salah tolong dikoreksi, tahunnya tahun 74, 1974, nggak tahu kalian sudah lahir apa belum. Tahun 1974, di mana Arab itu diwakili oleh Anwar Sadat. Aku juga nggak tahu sebetulnya Mesir itu bisa ikut Afrika apa ikut Arab ya. Secara geografis dia Afrika sebetulnya, tapi secara antropologis sepertinya ke Arab ya. Ya itu nantilah kita bicarakan. Yang jelas dari rumpun Arab itu diwakili oleh almarhum Anwar Sadat dari Mesir. Sementara dari Israel diwakili oleh waktu itu menjadi Perdana Menterinya Menahem Begin. Ya. Menahem itu kalau dalam perspektif kita itu setingkat Sayyidina gitulah ya. Jadi dua sosok manusia ini sebagai wakil untuk mengadakan perseteruan yang berkepanjangan yang nggak ada ujung pangkalnya sampai sekarang. Arab Israel itu selalu berseteru ya. Maka ketika Anwar Sadat almarhum berkunjung ke Israel, itu disambut oleh warga Israel dengan ya kalau katakanlah sekarang itu spanduk ya. Tapi kalau dulu itu bukan hanya spanduk, sampai dulu kan belum ada WA, orang mesti berkirim surat masih pakai pos ya. Jadi amplop-amplop surat itu ditulisi slogan-slogan rekonsiliasi ya. Spanduk-spanduk di jalanan yang mau dilalui oleh kedua tokoh ini itu dibentangkan bentangan slogan-slogan yang tertulis. Apa yang mereka tulis? Yang mereka tulis adalah Bnei Ab Ehad. Bnei Ab Ehad, benih yang satu, dari benih yang satu. Jadi Bnei masuk dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia benih, bibit. Af dari Ehad, satu. Bnei Ab Ehad itu artinya bangsa Israel ya. Bangsa Arab ini berasal dari satu bibit. Bukan beda bibit, satu bibit. Ini juga untuk menyanggah, untuk menjelaskan kepada teman-teman Kristen yang masih ngotot demi memasarkan. Itu sebetulnya sudah kedaluarsa, sudahlah, nggak usah dipasarkan. Orang kalau nalarnya bekerja nggak mungkin percaya Tritunggal ya. Yang namanya ehad itu ya tunggal, satu, bukan kesatuan. Contohnya ya di slogan ini, Bnei Ab Ehad. Yang dimaksud Bnei Ab Ehad, bibit yang satu itu siapa? Bapak Abraham. Bapak Abraham itu kan satu, bukan satu kesatuan Abraham kan, bukan. Ini tapi kalian bandel apa kok dikasih tahu itu. Taat sama Bible itu taat. Ehad itu bahasanya orang Israel. Ikuti orang Israel. Kamu goyim tambah merubah-rubah struktur. Itu masalahnya. Sudahlah, Tritunggal itu zaman batu itu mungkin masih boleh lah. Tapi sekarang kan zaman sudah modern. Orang sudah pakai pengembangan penalaran yang kira-kira apa sih yang bisa diterima dan apa yang harus ditolak begitu. Jadi aduh, tidak mungkin orang kalau pakai nalar tidak mungkin percaya Tritunggal gitu. Makanya taat. Ehad itu tunggal, bukan Tritunggal. Contohnya nggak ada ceritanya Bapak Abraham itu Tritunggal. Bapak Abraham itu tunggal. Dan itu digunakan dalam slogan ini Bnei Ab Ehad. Artinya bahwa Arab dan Israel itu berasal dari benih yang satu. Yang dimaksud siapa? Bapak Abraham. Gitu loh. Artinya dia merujuk ke atas. Makanya nanti ada Abrahamic faith. Yahudi, Nasrani, Islam. Ini anak-anak Abraham ini semua. Aku sudah jelaskan bagaimana perspektif Islam menyebut bahwa Abraham itu Khalilullah. Kalau teman-teman Kristen mengatakan bapak orang beriman. Gitu loh. Sosok ini ya, Yahudi, Nasrani yang berubah menjadi Kristen dan Islam, ini tidak bisa lepas dari kewibawaan seorang bapak yang bernama Bapak Abraham. Tidak bisa. Gitu loh. Ya. Itu dalam konsep teologis. Kalau dalam konsep antropologis, Arab Israel itu tidak bisa
melepaskan sosok bapak mereka yang bernama Abraham itu. Ya, yang rame kan kekini-kinian. Dulu kagak rame. Di Alkitab itu tidak pernah mengatakan bahwa Ismail itu bertengkar dengan saudaranya Ishak, itu tidak ada itu. Yang rame kan kekini-kinian. Nah, makanya ketika Anwar Sadat berkunjung ke Israel sana, itu ditulislah sebuah karya-karya sastra yang mengingatkan persaudaraan mereka. Memang politik itu akan tidak selesai, dia akan selesai kalau dikembalikan ke sejarah teologisnya. Ya, di mana dalam puisi-puisi itu diceritakan bahwa Ismail dan Ishak sama-sama memakamkan bapak kesayangan mereka, yaitu Abraham, di Gua Makspela di Hebron sana. Mereka sama-sama anak kesayangan, mereka sama-sama bersaudara, mereka sama-sama patuh. Nggak pernah mereka bertengkar. Yang bertengkar kan sekarang-sekarang ini ada. Iya kan? Oke. Jadi kita tahu Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa masuk kriteria ini, ya, karena dia akan ditarik ke atas, nanti akan ke bapaknya, leluhurnya Ismail, di mana Ismail dan Ishak ketemu dalam satu benai Ab'ehad, yaitu bapak Ibrahim. Tuh alasanku. Oke, berikutnya, kalau menggunakan terminologi saudara tiri ayah yang sama, masuk juga. Kalau kata orang Sumatera, masuk itu barang. Kenapa? Bapaknya satu, Ishak dan Ismail. Bapak Abraham, ibunya dua. Karena bapak Ibrahim itu poligam. Meskipun kalau dalam perspektif yang sering kita bicarakan adalah antara Hajar dan Sarah. Keturah tidak begitu terlalu favorit kita bicarakan. Padahal Keturah itu adalah juga istrinya dari bapak Abraham kalau kita baca kitab Perjanjian Lama. Meskipun ada yang berpendapat sebetulnya Hajar itu ya Keturah itu, tapi kalau kita lihat dari anak-anaknya sepertinya tidak, yaitu itu hal lain lah ya. Oke, saudara tiri ayah yang sama itu Kanjeng Nabi Muhammad bisa memenuhi kriteria karena kita tarik ke atas. Ismail dan Ishak itu adalah saudara satu ayah lain ibu. Oke. Yang ketiga, kalau kita gunakan terminologi rumpun, ya masuk juga. Di mana masuknya? Arab dan Israel itu satu rumpun semitik, semit. Gitu loh. Masuk. Makanya aku bilang, konstren saudara ini itu dia masih longgar. Kalaupun teman kita atau saudara kita Kristen memasukkan Kanjeng Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus, ya kita tidak keberatan. Tapi jangan lupa teman-teman Kristen, teman-teman Islam juga, dia akan memasukkan Kanjeng Nabi Muhammad dan dia memenuhi kriteria juga. Gitu loh. Ya. Kriterianya tetap terpenuhi. Nah, sekarang aku jelaskan dulu teks dan konteksnya, ya. Teks dan konteksnya ini aku sudah bilang tadi, ya. Perkataan itu pesan perpisahan itu, ya, itu dihadiri pada saat orang-orang Israel itu dibebaskan dari tanah Mesir, kan, ya. Mereka mau masuk ke Kanaan. Jadi ini ngomongnya itu di populasi orang-orang Israel, gitu ya. Tuh. Sekarang bagaimana kita memahami makna saudara itu, ya? Kita lihat di sini. Ya. Gini supaya gampang. Aku bilang sama kamu, taruhlah namamu itu Budi. Nanti saudaramu itu akan datang jam 5. Aku ngomong sama Budi loh, ya. Yang aku ngajak ngomong tuh Budi. Nanti saudaramu itu akan datang jam 5. Aku ngomong gitu. Ya.
Pertanyaanku, yang datang nanti itu budi atau bukan budi? Itu dulu. Kalimatnya pahami dulu. Ya. Karena kalau penjelasan kriteria yang dibangun oleh Pak Rektor ini tadi, Pak Pendeta ini tadi, dia masih belum mengunci. Ya, bisa Kanjeng Nabi Isa atau yang saudara Kristen kita sebut Yesus, bisa Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya aku bawa ke sini. Karena disebut saudaramu, disebut juga saudara mereka. Nah, aku kasih analogi dulu. Aku ngomong sama Budi. Budi, saudaramu nanti datang jam 5. Pertanyaanku tolong kalian jawab. Nanti yang datang itu Budi atau bukan Budi? Tuh. Ya. Ini sudah mulai haus ini, tapi nggak bisa minum. Makanya pelan-pelan aja ya. Coba kamu pikirkan, Budi atau bukan Budi? Tentunya kamu tahu bahwa yang datang itu bukan Budi. Karena yang aku ajak ngomong Budi. Yang datang itu bukan Budi. Siapa dia? Saudaranya Budi. Kan jelas aku ngomong. Nanti saudaramu itu akan datang jam 5. Aku ngomongnya sama Budi. Berarti kan bukan Budi yang datang. Oke? Jelas ya di sini. Nah, sekarang aku bergeser di sini. Ya. Coba lihat jelas nggak? Nampak nggak? Silau nggak? Silau. Ya. Di Ulangan 18:15 itu memakai diksi dalam sebuah narasinya saudaramu. Di dalam 18:18 saudara mereka. Jadi yang mau diangkat menjadi nabi itu saudaramu. Yang mau diangkat menjadi nabi itu saudara mereka. Jadi ini langsung tak langsung gitu aja bentuk kalimatnya ya. Pertanyaannya, yang mau diangkat itu siapa gitu loh ya. Siapa yang mau diangkat itu? Ya. Lihat, di sini ada saudara. Di sini ada saudara. Di sini ada mu. Ini dua yang berbeda nggak antara saudara dan mu itu? Coba. Berbeda nggak? Seperti aku bilang sama Budi tadi. Nanti saudaramu datang jam 5. Aku ngomongnya sama Budi. Nah, ini saudara. Itu saudara itu apa? Mu itu. Mu itu apa saudara? Kan tidak. Ini dua objek yang berbeda. Saudara sendiri, mu juga ini sendiri. Nah, supaya lebih jelas lagi, aku katakan berikutnya. Ini diucapkan, ya. Ini di depan bangsa-bangsa Israel, gitu loh. Salam perpisahannya ini. Ini dipopulasi sekumpulan bangsa-bangsa Israel yang mau masuk tanah Kanaan. Paham ya? Pahami dulu. Karena kalau latar belakangnya ini nggak paham, aku ribet juga jelaskan. Seperti tadi ya, aku ngomong kepada Budi. Ya. Kalimatnya begini. Nanti saudaramu datang jam 5. Pertanyaanku, yang datang nanti Budi atau saudaranya Budi? Ya. Nah, begitu juga ini latar belakang ini ya. Itu Kanjeng Nabi Musa itu menyampaikannya di hadapan bangsa Israel. Dia ngomong, yang diangkat menjadi nabi itu nanti adalah saudaramu. Ya. Paham di sini? Ya. Lihat. Kalau Bapak tarik ke sini bisa. Yang dimaksud saudaramu itu siapa? Itu yang perlu kamu tahu. Nah, makanya kita bagi saudara di situ adalah Isra, ya. Yang dimaksud saudaramu itu adalah Israel. Bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel. Berarti saudaramu itu bangsa Israel bukan, gitu loh. Seperti tadi. Nanti jam 5 sore
saudaramu nanti datang jam 5 sore. Aku itu ngomongnya sama Budi. Nanti yang datang Budi atau bukan? Sama seperti ini. Saudaramu itu yang dimaksud tuh yang diajak ngomong ini, ya, latar belakang ini. Kan ngomongnya di hadapan orang Israel ini. Kanjeng Nabi Musa ngomongnya kan pesan perpisahannya kepada bangsa Israel. Nah, pertanyaannya, saudara Israel itu Israel bukan, gitu loh. Ini kan jelas Israel ini. Tapi yang dimaksud itu saudaranya Israel, saudaramu. Bukan Israel. Maka saudara Israel itu nanti berarti, ya, yang jadi nabi itu, yang dijadikan itu bukan Israel, tapi masih saudaranya. Karena yang bukan Israel itu banyak. Ini bukan Israel tapi masih saudaranya. Mengunci ini. Ya. Jadi kalau aku misalnya ini, yang diutus jadi nabi itu bukan Israel, tetapi masih saudaranya. Karena yang bukan Israel itu bisa saja saudara Israel, bukan saudara Israel. Ini dua syarat mengunci, ya. Bukan Israel, ya, tetapi masih saudara. Bukan Israel, tetapi masih saudaranya. Israel, gitu loh. Sama tadi, yang dang tenang itu bukan Budi, tapi masih saudaranya Budi. Dia saudara itu mengikat. Karena apa? Yang bukan Budi itu bisa saudaranya Budi, bisa bukan saudaranya Budi. Nah, dalam konteks ini yang datang bukan Budi tetapi masih saudaranya Budi. Dulu. Ya. Sama ini. Bukan Israel, ya, ini tetapi masih saudaranya Israel. Ini constraint ini. Ini constraint ini. Ya. Akan diperjelas lagi, saudara mereka. Tapi bukan mereka, saudaranya. Ya. Ini juga kan diucapkan di hadapan bangsa Israel juga, sama tadi. Ini, ya, diucapkan di depan bangsa Israel. Ya. Kan kita sudah pelajari tadi latar belakangnya tadi. Pisah kena apa? Salam perpisahan tadi. Saudara mereka, siapa yang dimaksud mereka? Israel. Saudara mereka itu bukan mereka. Saudara Israel itu mesti bukan Israel. Sama dengan ini. Bukan Israel tetapi masih saudara Israel. Sama. Nah, ini tak langsung gitu aja. Bukan Israel, ya. Bukan Israel tetapi masih saudara Israel. Karena yang bukan Israel itu bisa saja tidak saudara Israel. Ini tidak. Dia bukan Israel, tetapi masih saudara Israel. Gitu ya. Paham? Saudara mereka maksudnya siapa? Israel. Ya, maksudnya itu bukan Israel, bukan mereka. Saudaranya. Bukan merekanya. Bukan mu-nya. Tapi saudaranya mu, ya. Saudaranya mereka. Nah, sekarang siapa yang memenuhi syarat? Bukan Israel tetapi masih saudara Israel. Coba. Aku sudah jelaskan tadi konsep terminologi dari sebuah diksi saudara. Ya. Coba. Kamu mau isi siapa ini? Bangsa Indonesia. Bangsa Cina. Bangsa apa lagi? India. Bangsa Afrika. Kamu mau isi ke sini? Lihat, aku ulangi lagi. Ya. Tadi kan aku masukkan Kanjeng Nabi Muhammad, dia sudah memenuhi semua kriteria diksi saudara. Ya. Dia sudah memenuhi. Aku ulangi lagi supaya kalian jelas. Saudara dari orang-orang tua yang sama, yaitu siapa? Bapak Ibrahim. Saudara tiri, ayah yang sama. Siapa? Itu Ibu Hajar dan Sarah. Kekerabatan atau satu rumpun, apa? Semitik, sama masuk. Jadi kalau di sini, ya, di sini
Masuk dia. Kanjeng Nabi Isa masuk, Kanjeng Nabi Muhammad masuk. Nah, ini belum mengunci. Tapi kalau kita tarik ke sini dia sudah terkunci. Karena saudaramu ya, itu bukanmu, saudara mereka, bukan mereka. Yang jadi nabi apa mereka? Bukan saudaranya. Yang jadi nabi apamu? Bukan saudaranya. Jadi bukanmu tapi masih saudaramu. Gitu loh. Bukan mereka tapi masih saudara mereka. Mengikat dia. Maka di sini tidak bisa tidak, dia hanya bisa dipenuhi, ini sudah mengunci ini oleh satu bangsa, yaitu yang bernama Arab. Nih dia, terkunci dah di sini. Inggris nggak mungkin masuk. Gimana ceritanya? India nggak mungkin masuk, Indonesia nggak mungkin masuk, ya. Jadi di luar Israel tapi masih saudara Israel siapa? Arab, nggak ada bangsa lain. Di luar Israel tapi masih saudara Israel siapa? Arab, nggak ada. Kamu mau masukkan siapa sini? Ya. Di sini Kanjeng Nabi Isa sudah tersisih. Karena apa? Kanjeng Nabi Isa itu Israel. Kanjeng Nabi Isa Israel. Bukan Israel tapi saudaranya Israel, bukan mereka tapi saudaranya Israel. Mu dan mereka itu merujuk kepada Israel. Kalau kita lihat latar belakang dengan siapa Kanjeng Nabi Musa menyampaikan salam perpisahan itu? Kepada bangsa Israel. Nih, ya. Nggak bisa. Kamu mau masukkan mana selain bangsa Arab? Nggak bisa. Ini didukung oleh historis, didukung oleh antropologis juga. Dua-duanya sangat mendukung, mengunci. Jadi dia dalam satu jaringan yang kuat. Dari analisa teologis dia masuk, dari analisa antropologis dia masuk, maka yang dimaksud saudara Israel, tetapi bukan Israel itu hanya satu yang bisa memenuhi, yaitu Arab. Yaitu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ditarik nanti ke benai ab-ehadnya, yaitu kepada Bapak Abraham, di mana Ismail dan Ishak itu bersaudara. Tuh, ya, terkunci dia di sini. Udah berapa lama, Le? Oke, belum 1 jam. Aku sekalian tuntaskan. Karena nanti ini nggak selesai di perjanjian lama loh, ya. Tentang Nabi yang akan datang ini tidak selesai di perjanjian lama. Nanti di perjanjian baru ini masih berlanjut. Maka dari itu, kalau dimasukkan Yesus atau yang kita sebutkan di Nabi, tidak memenuhi kriteria. Di sini dia masih memenuhi. Di sini dia sudah tidak memenuhi. Nanti di sini dia nggak memenuhi lagi. Ya. Dia nggak memenuhi lagi sebentar, lihat. Jadi ini kita sudah bahas teks dan konteksnya sudah kita bahas ya, tentang makna saudara. Ini sebentar. Masih tetap di Ulangan di terakhir itu ya. Di Ulangan kitabku sudah aku bawa ke rumah kontrakan yang baru, jadi coba aku carikan di sini sebentar. Ulangan. Gini aja, 34:10 ya. Ulangan 34:10. Ini sudah jelas ya. Maka aku tambah lagi kajian kita ini ada analisa kritik teks itu di Ulangan 34:10. Aku sekilas dulu bercerita. Nanti kalau sudah sampai ke perjanjian baru, aku tunjukkan sama kau semua bukunya. Aku tahun 2008 itu sudah menulis sebuah buku, Benang Merah Agama Samawi, Bible
menjanjikan Islam. Ya, Bible menjanjikan Islam. Itu aku tulis tahun 2008-an dan sudah dibedah di Universitas Brawijaya. Ya, sudah dibedah ya. Dengan pendeta dari Surabaya juga, dari Malang juga sudah dibedah. Artinya aku sudah menganalisa ini sejak tahun 2008. Bagiku ini bukan barang baru. Makanya kalau ada seseorang dengan kapasitas sebagai doktor, otoritasnya sebagai rektor, terus tidak bisa menganalisa ini secara jitu hanya karena sebuah romantisme, ini harus jatuh ke Yesus, itu sesuatu yang menurutku terlalu naif lah. Terlalu naif itu. Terlalu dipaksakan. Jadi pokoknya, nah, kalau sudah pokoknya itu repot. Pokoknya harus Yesus. Itu terlalu naif. Karena dia melanggar analisa-analisa akademis yang seperti aku jelaskan tadi. Di sini mungkin Yesus masih bisa masuk. Ya. Di sini Yesus sudah nggak bisa masuk. Nanti di sini di Ulangan 34:10 Yesus tambah nggak masuk lagi. Kita baca, ya. Kita baca ini ya. Ulangan 34:10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Lihat ini kalimatnya. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nih. Jadi 34:10 itu mengunci dari semua pernyataan-pernyataan di sini yang masih mempunyai peluang untuk dimasuki oleh bangsa-bangsa lain atau bangsa Israel itu sendiri. Tapi di sini dia dikunci. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Maka sangat tepatlah aku bilang tadi. Bukan orang Israel tapi masih saudaranya Israel, ya Arab itu. Di sini sudah dikunci. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tuh. Bagaimana Yesus mau masuk? Yesus itu Israel. Kalau bantahannya Pak Rektor kita ini, yang pendeta kita ini agak aneh aku bilang. Karena dia tidak memperjelas posisinya, tambah menjadikan kabur gitu. Dia menyebut beberapa nabi ya tentang sebelum nanti jatuh ke yang diramalkan setelah Musa kan banyak nabi-nabi lagi dan itu Israel semua. Ya, itu Israel semua. Sebentar aku cari di sini. Aku bilang, bagaimana kerangka berpikir Pak Rektor ini kok bisa kacau gini ya? Dia sebut begini. Ayat-ayat yang dijadikan dasar bantahan di atas tidak dapat dibenarkan. Maksudnya ini nggak bisa dibenarkan kalau ini jatuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad karena Arab. Ini, ya. Sedangkan ini di sebelah kan di luar Israel tidak ada lagi nabi. Maka harus tidak ada lagi nabi yang bangkit dari bangsa Israel, maka harus di luar bangsa Israel, ya Arab itu. Nah, ini Pak Rektor kita yang pendeta ini nggak terima. Dia bilang begini, ayat yang dijadikan dasar bantahan di atas tidak dapat dibenarkan karena jika ayat ini adalah benar, nah, lihat ini diksinya ini, bangun lihat. Jika ayat ini benar, nah, berarti dia tidak mengatakan ayat ini benar. Dia retorikanya, gaya bahasanya dibalik gitu loh. Kan bahasa-bahasa diplomatis di retorika itu biasa begitu ya. Seperti janganlah kau berdebat dengan ahli kitab. Itu bukan berarti memerintahkan, justru menyuruh, tapi harus dengan cara yang baik gitu loh. Ya, sama seperti ini. Kata beliau, ayat yang dijadikan dasar bantahan di atas tidak dapat dibenarkan. Karena jika ayat ini adalah benar, berarti menurut dia ayat ini tidak benar. Karena ini jika maka. Perhatikan kalimat jika maka. Inilah kita perlunya
pandai belajar bahasa. Di samping sastra juga gramatikal. Ini kalimat jika maka. Dia punya syarat jika, maka nanti ujungnya maka. Kalau nggak ada jikanya dia nggak maka. Nah, dia mengatakan begini. Karena jika ayat ini adalah benar, nah berarti ayat ini salah menurut dia. Karena dia menghadirkan sosok lain. Apakah Daud, apakah Salomo, apakah Yehezkiel, apakah Daniel, apakah Yeremia, dan lain-lainnya adalah nabi-nabi yang bukan dari bangsa Israel. Nah, dulu, ya. Yang anehnya lagi, dia menyerang Pak Rektor kita ini mungkin karena begadangnya kurang jauh lah gitu ya. Coba mainnya yang jauh, cari teman yang banyak. Jangan hanya di kampus saja. Seperti kata dalam tempurung kan. Gini katanya Pak Rektor ini. Bantahan ini adalah bantahan yang terlalu mengada-ada dan terkesan maju tak gentar biar salah, yang penting bantah. Kata-kata itu kan yang cocok untuk dia, bukan untuk orang. Dia itu maju tak gentar biar salah, yang penting bantah. Ini dibantah sama dia, padahal sudah jelas dikatakan tidak ada lagi nabi yang bangkit dari bangsa Israel. Masa seorang rektor sulit memahami diksi ini? Berapa dulu nilai bahasanya ketika masih SD SMP? Kalaupun ada Daud, ada Salomo, ada Yehezkiel, ada Daniel, ada Yeremia, itu semua Israel. Artinya ketika itu Israel, bukan ayat ini salah, bukan ayat ini tidak benar. Artinya itu bukan yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi Musa. Karena Kanjeng Nabi Musa sudah mengatakan, ya, saudaramu, saudara mereka. Artinya apa? Dia bukan Israel. Nah, kalau ada nabi-nabi yang notabene Israel tadi ya, dari mulai Daud, Salomo, Yehezkiel, Daniel, Yeremia dan lain-lain lah ya. Bukan itu yang dimaksud. Berarti bukan itu nabi yang dinubuatkan oleh Kanjeng Nabi Musa. Karena dia sudah dikunci di luar bangsa Israel. Sedangkan ini yang disebut Israel. Gitu loh. Jadi analitik kalimatnya itu harus dipahami secara jelas. Kan gampang. Oh, ini setelah Nabi Musa, ini masih ada nabi-nabi dari bangsa Israel. Sedangkan di sini disebut bukan bangsa Israel. Berarti yang dimaksud Musa bukan nabi itu, tapi nabi yang lain, dan dia harus dari luar bangsa Israel. Begitu loh berpikirnya. Jangan tambah bilang orang maju tak gentar membela asal salah. Apa-apa tadi katanya? Sebentar gue baca. Maju tak gentar biar salah, yang penting bantah. Yaitu kembalikan ke Pak Rektornya sendiri. Maju tak gentar biar salah, yang penting bantah. Bagaimana seorang rektor nggak bisa memahami logika kalimat seperti ini kan ya? Dulu bahasanya dapat berapa sih nilainya? Kan mudah sekali. Kalau ada bangsa Israel yang sebagai nabi setelah era Kanjeng Nabi Musa, berarti bukan itu yang dimaksud Kanjeng Nabi Musa. Harus ada lain yang di luar bangsa Israel. Begitu logika berpikirnya. Ya, oke. Tetapi pengalamanku dahulu waktu bukuku dibedah, nanti bukunya aku tunjukkan ya. Lihat bukunya lihat. Bukunya Bapak yang atas. Itu aku tulis tahun 2008. Nih ya. Nih bukunya ya. Nih Bible Pendidikan Islam, nanti aku tunjukkan. Kalau kita sudah, karena ini nggak selesai di perjanjian lama, ini akan terus sampai ke perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru semakin menunjukkan Yesus tidak masuk, bukan Yesus yang dimaksud di sini. Ya. Nah, pada waktu kami bedah buku, jadi kan buku itu dibedah oleh beberapa pendeta gitu. Perdebatannya tidak seperti Pak Rektor ini tadi, Pak Rektor yang doktor pendeta ini tadi. Enggak. Kalimat ini ya disanggah oleh teman-teman Kristen itu di masalah tanda baca. Teman-teman Kristen bilang
Pak Kolco, lihat itu masih koma, dia bilang. Belum titik. Gitu loh. Ya. Gini. Itu masih koma Pak Kolco. Gitu. Belum titik. Ya aku senyum saja. Jadi perdebatannya di tanda baca waktu itu. Bukan ini dianggap tidak benar ayat ini, tidak. Dan mereka tidak mengatakan ada Yeskiel, ada seperti tadi itu, ada Daud, ada Solomon, enggak. Mereka tidak mengajukan itu. Cuman ketika aku gunakan ayat ini sebagai argumentasi dalil bahwa tidak ada lagi bangsa yang diangkat menjadi nabi di luar dari bangsa Israel, ya artinya itu harus di luar Israel. Ya Arab ini. Nah, pembedah bukuku itu berkutat di tanda baca, katanya itu masih koma Pak, perhatikan, bukan titik gitu. Ya aku senyum saja. Karena apa? Pertama, kita tahu pada waktu ayat ini ditulis, asalnya dulu beberapa ribu tahun abad yang lalu itu tanda baca sudah ada atau enggak? Itu dulu. Tanda baca ini sudah ada atau enggak? Tanda baca ini kan kemudian supaya kita gampang memahaminya. Ya. Nah, tanda baca ini kalau dia memang sekarang gini, kalau Bapak minta titik, aku kasih titik dan aku tunjukkan pada waktu itu Bible ya yang menunjukkan titik. Memang di Bible yang umum termasuk yang dibawa Pak Pendeta itu dia koma. Tetapi karena Bapak itu minta titik, kalau Bapak minta titik, oke, aku penuhi, aku tunjukkan, ini Pak titik. Selesai sudah. Karena yang dituntut tadi kan titik. Karena alasan digunakan bahwa kalimat di sini itu masih koma, maka dia tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada lagi bangsa yang, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari bangsa Israel. Nah, karena beliaunya minta titik, ya aku kasih titik. Aku tinggal kasihkan Injil yang lain. Ini Pak titik. Selesai sudah. Ya, selesai sudah. Jadi itu seperti yang apa aku sampaikan. Jujurlah, tidak bisa tidak. Nabi yang dijanjikan itu dari bangsa Arab. Nggak bisa ndak. Karena tidak ada yang bisa memenuhi kriteria-kriteria ini yang aku paparkan. Tidak ada bangsa di dunia ini. Dari dulu sampai sekarang tidak ada. Kecuali bangsa Arab. Aku sebetulnya punya data, tapi itu tidak alkitabiah, ya, tidak alkitabiah. Ini hanya sebuah cerita saja, masukan saja, ya. Kalaupun Anda tolak, ya tidak ada masalah karena memang sekali lagi itu sejarah dan kita tahu sejarah itu adalah berdasarkan oleh siapa dia ditulis dan untuk apa dia ditulis. Jadi kepentingan itu banyak di dalamnya. Ya, makanya hati-hati kalau kita baca sejarah. Seperti hadis juga. Hadis itu kalau sudah menyangkut hadis sejarah, terus hadis kekuasaan, terus hadis yang matannya itu mengunggulkan salah satu kelompok, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau yang matannya seperti itu hati-hati. Nah, sekali lagi aku mengatakan ini sejarah ya. Anda bisa terima, Anda bisa tidak. Kajian-kajian yang lalu aku sudah bilang bahwa awal Islam itu komunitas ahli kitab yaitu Yahudi ya, di Makkah itu tidak signifikan. Mereka nanti signifikan itu adanya di Madinah bersama-sama dengan Nasrani. Ya, kalau di Makkah itu tidak signifikan. Ya ada tapi tidak signifikan. Komunitasnya paling signifikan itu yang ada di Madinah. Ya, makanya nanti ayat-ayat polemik antara Islam dan ahli kitab itu Madaniyah kebanyakan, bukan Makkiyah. Oke. Dalam sebuah sejarah itu ada sebuah pertanyaan begini, apa sih yang memicu orang-orang Israel itu migrasi ke tanah Arab?
apa sih yang memicu ya bangsa Israel itu migrasi ke teritorial bangsa Arab? Maka di situ dijelaskan tidak lain dan tidak bukan karena nubuatan ini. Ya. Jadi mereka migrasi ke Arab dengan harapan nanti yang jadi nabi itu tetap dari ras mereka, dari bangsa Israel. Untuk memenuhi itu mereka migrasi ke Arab. Jadi Arab itu dipandang sebagai sebuah teritorial, ya namanya orang berupaya kan, orang usaha bisa-bisa saja. Jadi mereka migrasi ke Arab. Karena berharapan nanti nabi itu tetap dari ras mereka. Cara mengantisipasinya mereka migrasi ke Arab. Gitu loh. Ya. Tapi sekali lagi aku katakan ini sejarah, ya, tidak alkitabiah. Debatable. Anda mau terima monggo, mau tidak terima ya monggo, ya. Oke, itu dulu ya. Aku sudah jelaskan tentang diksi saudara ini ya, saudara. Dan itu jatuhnya Anda suka tidak suka, Anda senang tidak senang, Anda setuju tidak setuju. Tidak ada bangsa lain yang bisa memenuhi kriteria bukan Israel tapi saudara Israel kecuali Arab. Dan dari sinilah Kanjeng Nabi Muhammad itu tumbuh dan kemudian berkembang, ya, yang kemudian ajarannya sebagai pelanjut nabi-nabi yang dahulu yaitu Islam. Oke, dari sini dulu, akan kita lanjutkan nanti ke seri keempat. Itu dari aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.